A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fazza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, Allah izinkan kita bisa berkumpul di tempat ini di Said Mansion, yang semoga Allah jadikan tempat kumpul ini sebagai tempat yang mendatangkan keberkahan, yakni menjadi taman-taman penyubur iman insyaallah. Saya ucapkan kepada antum-antuna sekalian, taqabbalallah minna wa minkum insyaallah. Jemaah Allah muliakan, kita akan membahas sebuah bab yang berkaitan tentang jodoh dunia akhirat. Subhanallah, ini inspiratif ini yang bikin judul ini. Iya, jodoh dunia akhirat ini artinya partner hidup yang bisa menaklukkan dunia untuk menggapai akhirat. Karena kalau cuma targetnya akhirat, ya siap diuji dengan dunia yang kadang kita nggak mampu. Atau sebaliknya, kalau cuma targetnya dunia, ya akhirat cuma jadi hayalan. Ini yang kita nggak inginkan. Kita pengen memiliki sahabat dalam hidup ini yang bisa menjadi pasangan untuk masuk ke surganya Allah. Cuma mungkin memang perlu diperhatikan bahwa di Islam ini semua ada proses, ya, artinya tidak ada sesuatu yang baik kecuali datang dengan cara yang baik. Berkaitan dengan jodoh, kita akan bicara tentang rumah tangga. Yang Nabi pernah mengatakan dengan bahasa yang mudah dari Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan bahwa Rasul pernah bersabda, baiti jannati, bahwa rumahku adalah surgaku. Ini bukan bahasa yang mudah, karena kalau bahasa mudah kita mengatakan home sweet home, rumahku surgaku. Tapi jujur, cuma sekedar hayalan, karena banyak orang yang menghayalkan rumahnya bak surga, tapi penghuninya nggak ada yang betah. Harusnya kan kalau surga itu penghuninya betah ya. Ini rumahku surgaku tapi nggak betah. Wah, ada yang salah kalau sudah begini. Wallahu alam sababnya apa? Mungkin rezeki yang tidak jelas ketika membangun rumah, atau mungkin pasangan hidup yang menjadi bencana dalam hidup. Yang dia pikir adalah sahabat hidup, partner hidup, ternyata hakim dalam hidup. Masya Allah ya. Atau mungkin anak-anak yang bukan qurrata ayun, anak-anak yang cuma boleh kepengen tapi kita nggak butuh. Ya, banyak anak orang sekarang gitu ya, pengen punya anak tapi nggak butuh anak. Jadi ketika sudah punya anak seneng ya, giliran gede ini ogah kasih pembantu gitu ya. Hampir seorang ibu bingung cara nyuapin anak, panik ketika anak panas, bawa ke rumah sakit paling mahal. Suami di kantor deg-degan, ya Allah dari mana lagi nih duitnya, ternyata mau numbuh gigi. Aduh, Masya Allah ya. Karena memang panik tanpa ilmu, yang ada zon ya, ada prasangka. Ini bahaya sekali. Jamaah yang Allah muliakan, Islam agama yang melarang kita ini untuk
tidak boleh membujang. Ya, ada orang menghayalkan bahwa hidup sendiri itu lebih nyaman karena nggak ada beban. Tapi sayang, di Islam haram hukumnya. Banyak loh hadis yang menjelaskan tentang ini, bahwa Rasulullah mengharamkan bujang. Artinya tidak boleh hidup membujang. Jadi nggak diperbolehkan baik laki maupun perempuan. Ya, berfirman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 29, "Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur." Artinya ada maslahat dikembalikan kepada manusia yang berilmu bahwa barang siapa yang ingin beriman, adalah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Karena Rasul pernah mengatakan, beliau pernah bersabda bahwa ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. An-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Hai pemuda yang sudah mampu menikah, menikahlah, kata Rasul. Ini penting sekali. Dan beliau mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. An-nikahu min sunnati. Nikah ini sunnahku. Maka barang siapa yang enggan untuk melaksanakan sunnahku, bukanlah dari golonganku. Nah, kalau sudah bahasanya bukan dari golongan Rasul, udah berantakan dah kesonanya dah. Ya, karena kita pengen tergolong golongan Rasulullah SAW. Allah akan membuatkan kemudahan buat orang yang betul-betul istiqomah di atas fitrah dirinya tercipta untuk menjadi umat Muhammad SAW. Tapi kalau dia tidak kenal Muhammad, dia nggak paham sunnah Rasulullah SAW, dia nggak paham bahwa setiap syariat itu yang dipanggil orang beriman. Ini ayat mengatakan, "Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur." Ya terserah, kata Allah. Yang mau beriman, monggo, surga sudah menanti. Yang mau kufur juga silakan. Neraka sudah nantang, hal mim majid, kata neraka. Ada lagi gak yang mau masuk? Begitu kata neraka. Ya, karena orang banyak suka ngayal ini, kita kalau rame-rame berbuat dosa, neraka udah nggak panas lagi, penuh nggak gitu ya. Ngayal ini. Kayak kemarin banyak orang ngayalin tentang Idul Adha, itu diumpamakan kalau sapi seperti mobil mewah gitu ya. Kalau kambing domba diumpamakan seperti moge Harley Davidson. Masya Allah. Saya lagi bayangin kalau yang kambing kacang skuter kali itu ya. Sehingga beberapa orang nggak mau kurban. Atau kenapa nggak mau kurban? Ini tahun banyak orang kurban desa. Terus atau bayangin aja kalau satu orang satu sapi kan satu mobil. Karena banyak macet surga urusan. Astagfirullahaladzim. Ini orangnya, jadi itu nggak boleh tuh spanduk dibuat seperti itu tuh nggak boleh ya. Takutnya orang berpersepsi salah gitu ya. Iya, agama nggak bisa pakai perkiraan. Allah sudah katakan yang mau beriman monggo. Ya, surga muat. Hatta dimasukin semua manusia surga muat. Sampai nanti Allah cari tumbukan arang manusia di akhirat di neraka nanti. Kalau masih ada sedikit aja iman, diberikan air kehidupan, dimasukkan dia ke surga. Tuh. Makanya orang Islam ya yang beriman, walaupun mungkin dia nggak jujur, banyak dosa dan maksiat, tapi dia nggak berbuat syirik, masih ada bagian dia di surga, walaupun sedikit. Sementara orang kafir walaupun baik dan jujur, katanya pintar dan cerdas, demi Allah tempatnya nggak di surga. Ya, kalau orang yang mau berpikir simpel seperti itu. Tayyib. Kemudian Allah kabarkan di Ar-Ra'd ayat 38, Allah berfirman, "Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Ya, walaqad arsalna rusulan, ini bagian dari iman. Kami Allah telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu ya Muhammad, wa ja'alna lahum azwajan, dan kami berikan kepada mereka istri-istri, wa dzurriyyatan, dan keturunan. Karena memang beginilah cara Allah memperbanyak umat manusia di atas muka bumi ini. Allah janji secara umum di surat Al-Mulk ayat 15, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha." Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini mudah buat manusia. Famshu fi manakibiha. Kalau memang kau sudah merasakan bumi ini zalul, mudah, famsu, langsung manfaatkan. Famsu fi manakibiha. Maka
Maka berjalanlah di atas muka bumi ini, wa kulu min rizki, ambil rezeki yang halal yang telah Allah janjikan. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum taratan ukhra. Di bumi kau diciptakan, di bumi kau bakal dibesarkan, diwafatkan, pun di bumi kau bakal dibangkitkan. Maka cara Allah memperbanyak yang menikah, ya, mencari seorang pasangan betul-betul jodoh dunia akhirat. Nah, ini kalau udah begini nanti kembalinya kepada ilmu. Ya, karena kalau cuma sekedar suka main gebet aja kan, waduh, daripada nggak ada saat mau ada yang mau, astagfirullah, nggak begitu ya. Dia pikir orang kalau berumah tangga habis ijab kabul gabil tu tazwidaha wa nikah bimahrin madhkur gitu, sah langsung gitu ya, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar lagi, sah gitu ya. Akhirnya sampai juga puncaknya cinta, puncak cinta, awal kehidupan, nak aja. Awal ujian, rumah tangga tuh awal ujian. Dulu waktu belum berumah tangga, oh hidup tenang-tenang saja, semuanya indah, betul. Bunga pihong kayak bunga mawar, oh masya Allah. Bunga pihong tahu, yang buat ngawur kuburan. Saya nggak bilang itu bagus buat kuburan ya, jenisnya itu ya. Iya. Kadang-kadang kalau sudah menikah, masya Allah, King Rose pun dikatakan bunga Kamboja. Oh masya Allah. Iya. Kenapa? Karena ujian. Rumah tangga ini ujian. Allah uji manusia. Dan hidup ini memang ujian. Makanya orang masih dikasih ujian, berarti masih ada harapan. Harusnya berpikir begitu. Masih ada tanda-tanda kehidupan. Jangan takut dengan ujian. Oh, hidup ini ujian. Hidup ini ujian. Ya, kalau diuji sedikit terus kita jadi orang yang kendor, berubah, ini orang yang gagal. Di mata Allah sih Allah nggak peduli Anda mau jadi pegawai negeri, PNS, Anda mau menjadi seorang pengusaha atau aparat pemerintahan dan lain sebagainya. Demi Allah nggak peduli. Ya Allah pengen lihat siapa di antara kalian yang bersyukur atau berbuat kufur. Apa kata Nabi Allah Sulaiman ketika dipuji tentang talenta, kemampuan dia bicara dengan semut dan harta yang dia miliki? Dia mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Hadza min fadli rabbi, ini semua yang kumiliki, min fadli rabbi, merupakan keutamaan yang Allah miliki, yang dititipkan kepadaku agar aku bisa bersyukur atau jangan-jangan aku kufur. Itu ya. Jadi jangan suka maksain diri pengen mirip kayak orang, jangan. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, coba yang mudah buat kamu apa? Kenapa? Karena agama ini mudah. Pilih yang mudah buat kamu, yang kira-kira karena pekerjaan tersebut mudah kamu untuk beribadah. Jadi jangan suka kau korbankan ibadah untuk sebuah pekerjaan, salah. Ad-dinu yusrun, agama mudah. Jadi kalau kau merasakan sulit dengan pekerjaan yang sekarang kau miliki, ya, ini artinya sulit beribadah, buru-buru revisi. Oh ini ada yang nggak benar nih. Kenapa? Karena saya telah mencari sesuatu yang bakal saya tinggalkan sampai saya lupa bahwa akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Rumah tangga sama. Makanya ada beberapa hal yang akan dibicarakan di sini, dijelaskan bahwa sesungguhnya ternyata memang ada berbagai macam kriteria lah, kriteria yang bisa menjadikan ini sebagai hak dalam tanda kutip, bahwa ini dia seorang perempuan memiliki hak, seorang laki-laki memiliki hak. Hak tersebut menjadi sebuah isyarat bahwa itulah orang yang mungkin layak kau pilih. Ya, atau disitulah mungkin posisimu layak untuk tetap bersamanya atau untuk meninggalkannya. Karena sebagian orang menerjemahkan kalau nikah itu merupakan syariat, kalau yang namanya perceraian merupakan sebuah bala dan azab. Tidak. Nikah syariat, bercerai pun syariat. Jadi jangan orang menikah dianggap hebat, orang bercerai dianggap gagal. Salah. Ini orang suka salah paham. Surat At-Tolak surat apa sih? Surat bercerai. Bahkan tidak ada surat An-Nikah. Betul lah. Orang suka kadang-kadang suka ngarang-ngarang, wah dia gagal. Belum tentu, justru dia berhasil dengan dia berpisah.
Karena selama ini dia gagal, rumah tangganya nggak membuat dia dekat dengan agama. Dia mengambil keputusan yang berat, tetapi dia tahu bahwa mencintai dan membenci karena Allah merupakan sebuah kemuliaan. Walaupun mungkin berat terasa, karena kalau pakai bahasa perasaan, ya orang mana sih yang mau berpisah kan gitu. Cuma kalau ngelihat kondisi agama makin rusak, oh ini nggak bisa dibiarkan, harus ambil sikap ini. Karena konsekuensi agama itu kan, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan hukum kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi konsekuensi ibadahnya hilang. Dulu waktu sendiri, Masya Allah, tiap malam Ustaz istikharah, tahajud emang rutinitas Ustaz, nggak heran dah. Anak muda umur belum seberapa jidat daripada cemong, Masya Allah. Sujud mulu, bagus, bagus, Masya Allah, ada bekas sujud kan. Giliran udah berumah tangga sampai bening tuh muka, Masya Allah ya. Cara duduknya sudah nggak mantap, takbirnya udah nggak enak dilihat. Ada yang greget, ini nggak greget gitu ya. Ibadah tuh kudu greget gitu loh. Yang tuh mau ngomong ibadah apa sih? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, jihad, itu yang greget sedikit gitu loh. Makanya orang kalau mau syahadat, mau masuk Islam, kudu diajarin mantap dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bukan asyhadu alla ilaha illallah. Ini orang syahadatnya ngambang. Anda bicara surat sholat, Allahu Akbar, mantap takbirnya juga. Ini bangunnya lelet, lalu doa masih masjid begitu ya. Gila sholat, ya Allah, imamnya dia lagi ngeluh mulu nih orang gitu ya. Gregetnya di mana? Sholat dikaitkan dengan berkurban, kurban gitu. Ngomong Tat, kita harus jihad Tat, nggak bisa Tat. Saudara-saudara kita Tat di Mesir Tat, di Palestina, di Yaman tuh kudu ditolong Ustaz. Iyalah, nggak usah ngajarin nanti. Udah nanti kita ngomong habis korban lah nanti. Antum potong, enggak Tat. Ya Allah. Ini bisa nih, lu yang kata mau ngomong jihad, motong takut. Jangan megang pisaunya begini, mana Tat, mana gitu. Ya, ini subhanallah, orang tuh ibadah harus greget. Puasa mantep, nggak ngaruh. Kerja, puasa, kerja ya kerja, nggak ngaruh. Emang dia tuh memang ibadah kok. Zakat begitu, seneng banget sama yang namanya zakat. Bahkan dia berusaha untuk menarik zakat di bulan Ramadan lah misalkan begitu, atau sedekah. Dia kumpulkan uang sehari 10.000, sebulan 300, tahun 3,6. Tiap tahun dia telepon ustaz di daerah-daerah, ada yang butuh mesin air gak? Oh Masya Allah, cuma gara-gara uang 10.000 yang dikumpulin. Coba lihat, greget gitu loh sedekahnya. Hajinya sama ya, nggak ada keluh kesah. Dia betul-betul dia jalani ibadah dengan sebenar-benarnya. Masya Allah, ini dahsyat. Orang yang seperti ini lihat, menikahnya begitu udah mantap. Anda mau menikah saat insya Allah pilihannya ada saat sudah lihat turunan sudah insya Allah. Doain saya biar Anda lebih mantap insya Allah. Belum menikah nggak mantap. Atau menikah Allahu a'lam, Allahu a'lam. Pasangannya ya ada cita cuma ya tahu dia kan juga bingung. Ya ilahi Rabbi subhanallah. Ini habis nikah main lihat-lihatan. Kita mau kemana bang? Mau kemana? Rumah tangga oleng. Nggak jelas. Kesononya takut sama bini. Mau ngasih orang tua ngumpet-ngumpet. Jalannya reman jebule wedi karena ini kan muskilah ya. Ya. Yuk perempuan dengerin nih, ada hak istri nih. Kira-kira hak ini nggak kesampaian boleh komplain. Ya, Allah berfirman di Al-Quran itu surat Ar-Rum ayat 21. Pernah dengar ya Ar-Rum ya? Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan seterusnya, enggak dibahas sampai panjangnya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha
Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah itu, Allah menciptakan untuk kalian dari diri kalian pasangan untuk kalian tinggal bersamanya. Iya. Mukaddimahnya Allah jadikan ayat ini sebagai rujukan bahwa satu tanda kekuasaan Allah kepada kalian yang menciptakan kalian, Allah siapkan kepada kalian wahai manusia pasangan dari jenis kalian sendiri. Jadi manusia jangan ngayal kawin sama jin, gitu ya. Jangan ngayal kawin sama binatang, karena sekarang ada. Orang ngayal kawin sama jin gara-gara ngeliat iklan jin cakep-cakep sekarang gitu ya. Bisa berubah-berubah, enak tak jadi atuh cukup berubah-berubah mukanya gitu. Jangan ya. Udah Allah sudah mengatakan bahwa an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah ciptakan pasangan dari golongan kalian sendiri, litaskunu ilaiha, supaya kalian bisa stay bersamanya. Mau stay atau stay up terserah lah, pokoknya stay bersamanya gitu ya. Dia mau hidup bersama dia atau menikmati, fadhal, silakan. Kamu bisa tinggal bersama manusia. Dan subhanallah, betul, karena Allah ciptakan manusia itu nyaman sama manusia. Betul-betul manusia menjadi makhluk yang Allah ciptakan bisa menaklukkan dunia. Nah, diumpamakan ini adalah wanita, ya. Ayat lain An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, wa atiullah wa atiur rasul. Tolak ukur dalam ibadah, wa atiullah wa atiur rasul, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ada bahasa agama yang mengajarkan ke kita bahwa kita disuruh taat kepada Allah dan Rasul. Wa atiullah wa atiur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Artinya tidak ada ketaatan kecuali merujuk kepada apa yang dicontohkan. Wasiat Nabi tentang wanita dari ayat ya. Sekarang Rasul bersabda dalam beberapa hadis bahwa ada nasihat tentang wanita. Beliau pernah bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'dhi jarahu wastausu bin nisa'i khaira fa innakunna khuliqna min dila' wa inna a'waja shay'in fi dila'in a'lahu fa in dhahabta tukimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khairan." Nah, ini sabda Rasul. Beliau pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Hei lelaki, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu. Yang pertama, tolong jangan pernah mengganggu tetangga. Ini umum ya. Jadi kalau ente laki, tolong jangan sampai keberadaan ente di sebuah tempat mengganggu tetangga. Maksudnya gimana Ustaz? Nyetel musik kencang, berisik, bukan. Itu ya, tapi mungkin yang lebih dari itu. Coba buatlah tempat tinggal untuk keluarga Anda ya dengan ilmu. Apa kata ulama? Al-jar gabladar. Al-jaru gabladari gitu loh. Al-jar gabladar. Ya ingat, tetangga dulu baru rumah. Artinya kalau mau tinggal di sebuah tempat, tolong sebelum kita beli tanah ngebangun rumah, lihat kondisi tetangga kita. Bukan sih kita pengen lihat level dan kasta, bukan, tapi penting. Kalau memang Anda beli tanah murah di lingkungan orang yang biasa-biasa saja, bangun rumah jangan terlalu wah. Karena konsekuensinya nanti ada dari keluarga Anda yang membuat gangguan di masyarakat. Dulu sekarang sih udah mending, udah banyak komplek. Dulu zaman kita masih kecil ya, tahun 70-an itu anak kampung mana komplek gak ada akurnya, betul ya. Kalau sekarang sudah alhamdulillah, orang kampung jarang komplek semua ya. Cuman al-jar gobladar itu penting. Anda punya anak nanti bermain
tinggal di kampung, tuh pakaiannya tolong jangan kebangetan menyolok gitu ya. Karena khawatirnya nanti malah memancing fitnah anak tetangga. Sama. Ya kan duit saya kan, iya paham, saya bilang duit orang, duit ente tahu. Cuma kalau gara-gara pakai baju ya nggak sekufu, nanti fitnah gitu loh. Paham ya? Rumah juga sama, jangan timbul fitnah nanti. Tapi kemudian wastausu bin nisa'i khairan. Kemudian yang kedua yakni berbuat baiklah kepada wanita. Istausu ya, yakni berlaku baik. Buatlah tingkah laku ya kepada perempuan itu yang baik. Fa innahunna khuliqna min dila'. Kata Rasulullah, karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari dila. Dila itu tulang rusuk. Min dila. Wa inna a'waja syai'in fid dila a'lahu. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling bagian ada di bagian atas, di paling bengkok. Jadi itu perempuan asal itu Hawa diciptakan gitu ya. Kalau Adam kan dari tanah, Hawa dari dila. Diamsalkan begitu supaya kalian tahu nanti itu orang laki itu bu kayak bumi, fleksibel lah sebenarnya. Dia mau diapain aja emang udah begitu gitu ya. Jangan pegel, karena saya sering ngomong juga di beberapa kajian. Gara-gara tuntutan ibu, laki jadi berubah, ibu yang pegel gitu ya. Mendingan dia yang dulu ya iyalah, dia mah dulu belum punya apa-apa, akur baiknya manusia kan. Kadang-kadang nggak janji aja udah nongol mulu, betul ya. Kalau sekarang sih ya Allah, iya dirubah sih sama tuntutan dan keadaan. Mana dia yang dulu telah berubah, bukan dia yang dulu lagi kan. Itu yang terjadi. Ya akhirnya keributan, di mana-mana keributan. Orang laki perlu paham juga, istrimu itu tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas, awajudila, ya ini yang paling atas. Kemudian fa'in dhahabta tukimu kasartahu, karena kalau kamu paksakan lurus itu tulang rusuk tersebut, kasratahu, kamu bakal bikin patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, pun kamu biarkan saja tetap bengkok. Itu sudah kenyataan. Fastausu bin nisa, oleh karena itu berbuat baiklah para wanita. Jadi ketahuilah wahai laki-laki, perempuan itu tulang rusuk yang nggak bisa lurus. Jadi kalau memang di bagian tubuh kamu ini ada sesuatu yang kurang, cari orang yang bisa menutupi kekurangan. Jangan tuntut dia lebih dari itu. Anda ingin nikah dengan perempuan yang gimana? Kata Nabi kan, tazawadul wadu tungkahul mar'a bi arba'in. Ya, bimaliha wa bijamaliha wa binasabiha fadfar bidatid din taribat yadak. Perempuan dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama hartanya. Yang kedua adalah yakni kecantikannya. Yang ketiga adalah keturunannya. Yang keempat agama. Maka kalau agama dipilih cukup semuanya. Begitu bahasa Rasul. Cuma itu kenyataan. Kalau dibilang memilih harta di sini, ya memang kamu nikah dengan dia untuk apa? Kalau kamu nikah sama orang susah, diajak kaya jadi sombong, jadi tengal nanti ya. Tapi kalau nikah sama orang yang pernah jadi orang kaya, diajak kaya nggak kaget. Kita nyari duit ngapain sih kalau nggak ngayal kaya, betul nggak? Nanti kerja rajin banget sih, pengen kaya? Enggak, ya nggak mungkin lah, pasti pengen. Siapa juga pengen kaya kan? Tapi kalau nanti pada akhirnya partner hidup kita ini bukanlah orang yang ngerti tentang memanfaatkan harta, kita yang pegel. Yang nggak penting dibeli, masya Allah. Kayak bingung, punya uang bingung. Apa ya? Segala tatakan, kendi, cangkir, masya Allah ya. Ya bukan nggak boleh. Cuma kalau cuma sekedar dibeli nggak dipakai kan mubazir. Makanya sering ada keluh kesah, perempuan suka nanya, Ustaz, bisa gak sih ngerukyah rumah, Ustaz? Maksudnya gimana, Bu? Saya ini sering ribut di beberapa tempat. Tempat yang pertama saya tuh sering ribut banget kalau lagi di kamar, Ustaz. Yang kedua sama di dapur. Masya Allah. Kali Ustaz ada jin di sana, Ustaz. Waduh, wallahu a'lam bishawab. Dua-duanya sering ngaji, gua bilang. Cobalah nanti kita lihat lah. Kita
kita main, masya Allah, betul. Akhirnya dia ngomong sendiri, iya sih Tat, di rumah anak barang mubazir di kamar tuh lemari Tat, baju banyak lah. Orang satu hari cuma 7 seminggu, taruh kata 2 kali ganti sehari, kan baru 14 baju, betul. Itu selemari sama hanger gak masuk lagi, kelewatan. Mubazir gak? Mubazir. Itu bukan baju-baju sekarang Tat. Baju-baju dulu zaman badan dia kecil udah gak bakal balik lagi Tat. Kalau kita bilang nih baju, kenapa diam aja di sini, mendingan kasih orang, sayang kenapa sih, lucu bahkan tuh lucu. Ya, itu belum baju yang dia kegiur masih sale, betul ya? Sale 50, sale 60, masya Allah. Itu macem-macem perbuatan. Jadi mubazir, ngaji mah ngaji, zikir pagi petang dibaca. Tinggal nanya, Ustaz, buku zikir pagi petang yang bagus, semuanya bagus, baca, udah, nggak ada masalah. Cuma kok anak terlalu ribut ya di rumah. Ya iyalah, tangan kanan baca zikir pagi petang, tangan kiri gandeng jin sama setan, mau bilang apa? Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Ini mubazir temannya setan. Tapi kalau di dapur nggak ada alasan, tak beli apa? Coba buka kulkas, tuh. Astagfirullah, tuh pasti buka kulkas. Ini belanjaan yang minggu kemarin disenggol juga belum. Tiap hari buka kulkas, telur pinggang yang diomongin apa? Ya Allah, masak apa ya? Masak apa? Itu nggak lihat bawang pada bakar, cabai pada keriput, masya Allah. Lihat, itu ikan selar pada salah bantal, pada nengok kedinginan semua, pada jengker semua. Ini kan waduh, ya mubazir gak sih? Mubazir enggak, mubazir enggak. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Ya berbakti, masak buat keluarga, buat anak, buat suami, tapi perbuatannya lihat mubazir. Akhirnya makanannya nggak berkah. Masak enak nggak dia yang makan, jadi mengkelahi gara-gara nggak dimakan, gitu ya. Itu terjadilah, sudahlah ya. Kemudian itulah konsekuensinya. Kalau kamu itu paksakan dia lurus, ya patah, gitu ya. Tapi kalau kamu diamkan, ya memang dia pasti bengkok. Fastausu bin nisa khairan. Maka itu apa namanya, berbuat baiklah kepada wanita, karena fitrahnya sudah seperti itu. Jadi kayak kita melihat orang yang kurang, jangan dipaksa sempurna, nggak bakal bisa itu berbuat baik. Saya pegang sama saudara saya, Tat, ya Allah Tat, nggak ada mau kerja Tat, malesnya manusia, diapain aja begitu, ya udah, emang dia begitu. Berbuat baiklah, jangan tiap ngasih ngeluh. Akhirnya jadi nggak betul nih pemberian kita. Ya udah, mau bilang apa? Emang ada orang yang betul-betul memang cerdas, ada orang yang kreatif, ada orang memang lemot. Mau bilang apa? Kalau ngobrol mah kayak yang pinter Tat, kerja nggak bisa. Banyak yang begitu, komentator gitu ya. Kita nonton bola, tuh komentator bola. Kalau ngeliat lagi, lihat balapan motor itu ya, masya Allah ya. Komentator, salah si Rossi itu kurang miring, dipikir enak kali ya. Segala si Ronaldo disalahin nendang kurang pas, kayak dia bisa nendang gitu. Komentator begitu. Ya sudah, mau bilang apa? Kita punya teman juga kayak begitu, ya sudah. Kalau memang karakternya begitu nggak bisa dirubah, ya udah. Ya apa, wastausu khairan, berbuat baiklah sudah. Ya udah, mau bilang ya sudahlah. Mungkin memang ada teman yang asik buat ngobrol ya. Ada teman yang asik buat berbisnis, tapi jarang lah semuanya ngumpul jadi satu gitu loh. Kalau ada bertahan itu langka tuh manusia. Ya, masya Allah. Al-mar'atu kadila in aqamtaha kasartaha wa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa biha iwaj. Hampir mirip sih. Wanita itu seperti tulang rusuk. Jika engkau luruskan, engkau mematahkannya. Jika engkau bersenang-senang dengannya, maka engkau dapat bersenang-senang dengannya. Sedangkan di dalamnya ada kebengkokan. Tapi ingat ya, kamu ajak dia senang, ini perempuan. Ya, ini fleksibel banget nih. Allah ciptakan perempuan ini makhluk yang subhanallah, semoga Allah muliakan para wanita ini. Fleksibilitas tingkat tinggi. Dididik keras dari pertama, takut sama suami dia bisa. Tapi dididik banyak bercanda, gede galil adab. Lihat coba itu. Ini fleksibel banget. Sampai kadang-kadang suka bingung ya, ini bisa takut bisa nurut dari pertama, ditekan kesian emang harus begini.
Malah yang dijos dari pertama malah pas sudah sukses berantem mulu. Kenapa? Karena nggak ada takutnya. Fleksibel ya begitu. Main-main sama dia, senang ketawa ke TV. Cuma kamu yang main, kamu ini playmakernya kamu. Ketika sudah bercanda begini nih, nanti ujung-ujungnya azan, sudah salat. Langsung gitu loh. Jangan terus belum komat. Jadi kita nggak greget gitu ya. Akhirnya nanti kesononya juga begitu, tegas. Ya, kalau gambar kita bangun kesiangan ngomel. Kalau kamu yang nggak bisa bangun, dia tolong dong, kan udah capek kerja, bangunin, cari akal gimana caranya, guyur kayak pakai air seember gitu loh. Saya nggak mau gara-gara berumah tangga subuh saya berantakan, apalagi subuh bareng duha. Saya nggak mau ya. Dulu waktu saya belum nikah, bahkan saya sering azan pertama. Masya Allah ya. Apalagi azan kedua kan. Ini sekarang pas berumah tangga, subhanallah. Ini kalau nggak Kang Roti lewat nggak bangun, tetot 6:30 gitu ya. Ini rumah tangga yang membawa bencana. Kalau sudah begini ya, dia pikir berduaan aja awet. Paling 20 tahun, betul ya? Itu udah paling mentok, soalnya udah bawa minyak kayu putih masing-masing ya. Jadi coba lihat ini rumah tangga kayak gimana sih gitu loh. Kalau pada akhirnya nggak berbobot, nggak bawa kemuliaan, ya coba obrolin. Ini ada yang salah nih Pak, Bu, ada yang salah, yuk kita coba benahin gitu ya. Ini uharriju alaikum haqqud da'ifaini al-yatim wal mar'ah. Sebuah riwayat Bukhari pernah meriwayatkan Rasul pernah bersabda bahwa, ini Ibnu Majah hadisnya nih. Ini uharriju alaikum haqqad da'ifaini al-yatim wal mar'ah. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan hak dua orang yang lemah atas kalian. Jadi diamsalkan itu lemah atas kalian wahai laki-laki. Siapa? Yakni an-nisa wal yatim, yatim dan nisa. Masya Allah. Kenapa perempuan sama yatim digendengin Ustaz? Karena ketika kamu ijab kabul, ya saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar sah. Itu kamu ngambil tuh wahai laki-laki dari pundak mertuamu, tanggung jawab. Pindah ke pundak kamu. Saat itu kamu menjadi ayah buat ini perempuan, menjadi saudara buat ini perempuan, menjadi Tuhan untuk ini perempuan di muka bumi. Ya itu nggak main-main. Bukan cuma kamu tuntut dia jadi seorang istri, kamu pun harus siap jadi seorang ayah buat dia. Kalau dia berbuat salah ya omelin. Makanya kita kudu dekat sama mertua. Ya pepet mertua. Kalau kita punya masalah mentok sama istri atau ibu sama suami juga sama Bu, begitu Bu. Ya, pepet itu mertua. Karena mereka yang tahu anaknya, kita nggak pernah tahu. Mungkin kita baru tinggal sama dia setahun 2 tahun udah nggak kuat, betul ya? Kita nikah sama dia umur berapa? Dulu itu perempuan umur 20 tat, itu umur 25, oke. Sekarang rumah tangga udah 2 tahun, anak udah 27, dia 22 tat. Nggak nyanggup lah ngadepin orang, tanya sama keluarganya, tanya. Dia bisa sanggup ini didik nih anak perempuan sampai 20 tahun gimana caranya? Kita 2 tahun aja ya Allah berlangganan obat puyeng kepala, betul ya? Begitu pula sebaliknya, tanya. Jadi enak kalau ada obrolan. Kenapa? Karena fas'al ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Saya sama orang yang berilmu. Tanya. Datangin mertua baik-baik. Assalamualaikum bi. Waalaikumsalam. Terserah manggil apa lah. Assalamualaikum mertua. Waalaikumsalam. Mantu gitu ya. Tumben datang nih. Udah pengen datang dari dulu sebenarnya, cuman dikuat-kuatin dulu, dia nggak kuat jadi datang juga deh. Kenapa nih? Ya subhanallah, kita ngomong dari mana bingung, takut jadi masalah, cuman harus diomongin, kalau nggak takut masalah ke depannya nih. Ini ngadepin anak mertua nih, masya Allah, 2 tahun aja pala Allah yang tahu ya Allah. Migran nggak hilang-hilang, betul. Sampai member hospital ada 4 di kantong, nggak nyembuhin pala. Nggak kuat 2 tahun ngadepin dia. Anda pengen tanya nih, mertua nih ngegedein dia sampai 20 tahun kuat tuh gimana ceritaannya? Kan enak gitu kan. Ya paling bapak nyaut duluan, ya alhamdulillah lah ya, dikuat-kuatin lah. Nah, kalau saya jujur, anak saya nggak nikah lagi. Ada apa nih Pak? Tanya aja ibu tuh. Iya nak, bapak itu ringnya 4 loh. Ngegedein dia.
Makanya salah satu yang membuat bapak bahagia dan merasa hidup baru lagi ketika dia menikah, oh dia pergi juga kita tahu. Ternyata ya enggak lah ya, pasti dikasih bocoran. Ya emang anak saya emang keras, tapi hatinya berlian ya. Jangan suka memandang nilai sebongkah berlian yang belum diasah. Jangan. Ya coba kamu asah dulu. Kamu pengen jadi batu apa dia nih? Tergantung. Kalau mau di leher bentuknya leontin, betul? Di kuping jadi anting-anting. Kalau di pipi andeng-andeng, beda lagi ya. Apalah pokoknya. Iya. Jadi mau dibikin gimana? Ini perempuan fleksibel. Hatta di anak orang kaya, dibikin jadi orang kampung bisa. Tinggal tergantung yang bikin nih. Anda nikah sama perempuan umur berapa? Kalau anak-anak ya jadikan dia anak-anak. Kalau memang dia sudah dewasa ya lihatlah. Kayak kita membelok-belokkan pohon. Pohon bonsai itu kalau batang muda kasih kawat muter kemana jadi bentuknya, betul. Tapi kalau batang sudah keras nggak bisa ditekuk-tekuk, patah resikonya. Apa ya? Serut pelan-pelan, betul ya. Ada tekniknya. Makanya berilmu, makanya bahasa Nabi, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah. Hei laki-laki yang sudah mampu menikah. Mampu itu bukan cuma sekedar mahar atau ngambil kontrakan atau berumah di beberapa tempat kompleks. Bukan, itu sih iya mungkin ya. Cuma sanggup gak kira-kira nih kamu bawa anak orang ke surga? Kalau gara-gara kamu dijadi orang yang nggak baik, tanggung jawab sama Allah. Ya, karena istrimu berbuat dosa maksiat, kamu tahu, kamu nggak ada respon untuk melarangnya, kamu dayus. Udah yang namanya dayus tuh nggak ada bagus-bagus ya, betul. Sudah, hati-hati, kamu nggak bakal ditengok sama Allah karena kamu nggak punya rasa malu. Ya merasa biasa, istrimu tengah malam main handphone, nonton TV, bersahabat sama remote gitu ya. Kamu diam-diam saja. Oh, ini bukan sesuatu yang main-main ya. Artinya jangan diremehkan. Coba luruskan, masya Allah. Makanya penting untuk disampaikan gitu. Kemudian khuliqatil bar'a min dila fa in tukimha tuksirha fadariha ta'is biha. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Jika kamu meluruskannya, maka kamu mematahkannya. Jadi berlemah lembut terhadapnya, maka kamu akan dapat hidup bersamanya. Tuh nasihat. Hak perempuan dilembutin. Ya, maka Nabi mengatakan khiyarukum lin nisaikum. Yang paling baik di antara kalian wahai laki-laki, ini Nabi ngomong di antara para sahabat, khiyarukum lin nisaikum. Yang paling baik di antara kalian wahai sahabat-sahabatku, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua nggak diragukan agamanya kan. Khiyarukum lin nisaikum. Yang paling baik di antara kalian yang paling lembut sama perempuan kalian. Khiyarukum lin nisaikum, perempuan-perempuan kalian. Ya. Maksudnya apa nih, perempuan-perempuan gitu ya. Ya macam-macam ya. Ya ibumu, istrimu, adik kakak perempuanmu, anak perempuanmu, ya pokoknya orang perempuan. Khiyarukum lin nisaikum. Yang paling sempurna agama di antara kalian, yang paling lembut dengan wanita-wanita kalian. Karena ujian kalian di ibu kalian, di istri kalian, di adik kakak perempuan kalian, dan di anak perempuan kalian. Jangan dipaksa, mereka cuma butuh kebiasaan. Kamu paksa dia pakai kerudung, kamu ambil dia dari keluarga yang nggak kenal kerudung, ya berantem mulu urusannya. Ya kudu dibiasain dulu. Paling nggak gini deh. Ya komitmen dari pertama, kita nggak pastikan bentuk kerudungnya dulu, yang penting dia mau tutup rambut aja. Saya nggak mau kalau rambut kamu dilihat sama orang, saya nggak mau. Kamu cuma buat saya, begitu mungkin bahasanya. Nah kesananya tinggal di komplek yang orang pakai kerudungnya syar'i. Udah, Anda nggak usah repot ngomong, dia juga perempuan yang hebat yang bakal bisa beradaptasi kan. Saya perhatiin banget itu ya, orang kalau udah pindah ke daerah-daerah tertentu yang sudah kajian sunnah seminggu pakai cadar, masya Allah ya. Ya kenapa? Karena kondisi lingkungan diadaptasi. Ya kayak kita pergi ke Arab,
gitu kan, tinggal lama dikit bohong kalau nggak sari. Saya perhatikan tuh anak perempuan di kami juga di Bogor sana, hatta anak saya, demi Allah nggak sekalipun saya nyuruh anak perempuan saya pakai kerudung, ya lingkungan. Sampai dia 5 tahun sudah izin pakai. Kalau aku nanti pakai ini, kau pakai ini, Bu ya nggak apa-apa, bagus buat kamu kok, nggak apa-apa. Jadi memang butuh kebiasaan. Dibiasakan biasa. Allah bisa karena biasa. Perempuan tuh manusia yang paling fleksibel. Ya. Jadi bukan untuk dipaksa. Dari pertama kamu lihat, kamu yang punya agenda ini rumah tangga nanti mau kemana, kamu yang punya. Ya. Kamu pengen punya rumah tangga apa? Pengen punya anak-anak yang hafal Quran, Ustaz. Udah cari yang penghafal Quran. Nyarinya artis, mau bilang apa ya? Susah. Kalaupun dia hafal ya cuma sekedar hafal, manfaatnya nggak kelihatan. Kamu pengen apa? Pengen punya anak yang betul-betul ngerti hadis, ahli hadis dan lain sebagainya. Cari yang memang orang senang hadis dan belajar. Silangannya kelihatan. Kamu pengen punya anak masih muda udah jadi profesor S3 atau cari yang keluarganya senang sekolah. Itu persilangan namanya itu. Tentu ada ujiannya, bukan nggak ada ujiannya ya. Nanti kamu harus siap diuji, makanya pintar beradaptasi. Kalau kamu pengen punya anak yang hafal Quran, ya kamu juga belajar Quran. Ini cuma ngayal. Anda pengen mau Ustaz punya anak tuh hafal Quran tuh kayak di TV tuh, masya Allah Ustaz ya. SD tat bisa hafal 30 juz, oh masya Allah. Mak bapaknya haji sama dia, oh masya Allah. Darahnya bagus. Anda paksakan anak Anda pengen kayak gitu, ya belum tentu bagus. Sehingga hiporia, semangat, enggak. Anak saya harus di pesantren, Ustaz. Dari SD anak masuk pesantren, Ustaz. Apa dia hafal Quran? Bagus, tapi lihat, anak Anda tidak bisa bersosialisasi. Akhirnya dia hafal Quran dari SD, SMP, nggak dekat sama orang tua. Lihat. Gedenya lihat, banyak penghafal Quran yang nggak bisa bertetangga, betul? Banyak penghafal Quran bahkan nggak bisa menjaga rumahnya bersih sedikit. Banyak penghafal Quran anaknya cerecetan, subhanallah, itu ingus kemana-mana, baju bau 7 rupa, subhanallah. Banyak boy, kita jujur-jujuran aja deh. Karena ini orang suka salah paham, targetnya hatam Quran dan hafal Quran, padahal nggak ada kewajiban untuk itu. Kalau yang bisa, alhamdulillah. Al-ummu madrasatul ula, ibu sekolah yang utama. Kalau laki-laki cari sekolahmu ini, sekolah anak-anakmu yang mana? Pilih-pilih, kamu masuk kantor yang mana, sekolah yang mana yang kira-kira kamu bakal bisa pimpin. Kalau bakal nggak bisa, jangan paksain. Khawatirnya efeknya buruk. Karena perpaduan dua manusia akan menghasilkan yang ketiga. Biasanya seperti itu kan. Kita lihat yang kira-kira mampu untuk kita jalani. Masya Allah. Kemudian dalam sebuah riwayat lain dikatakan, ittaqullah fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Naam. Ini hadis yang sahih dari Imam Muslim dalam Kitabul Hajj. Ini Abu Hurairah pernah mengatakan, Rasulullah bersabda, hai laki-laki, bertakwalah kepada Allah dalam perihal wanita, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan dihalalkan atas kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Ketika ada ijab kabul, maka hak mereka akan atas kalian adalah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Ya, tugas kalian mencukupi mereka. Hak mereka itu diberikan pakaian, makanan yang kalian makan, yang kalian pakai. Ya, yang selevel, kalau perlu kalau belanja ya pokoknya kamu titipkan, carikan yang seharga kamu dan saya. Gitu ya. Jadi jangan dibedakan. Karena kamu telah dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkannya. La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Maksudnya begini, la yafraq mu'minun mu'minah, janganlah seorang mukmin ini membenci seorang mukminah. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar, jika ia tidak menyukai satu akhlak darinya, nanti ada yang lain yang dia sukai. Jadi kalau udah nggak suka, jangan terus nggak suka, lihat yang bikin suka. Ingat itunya aja, jangan ingat yang nggak sukanya. Jadi kalau pengen awet begitu,
Ya, ini kalau diajak ngomong tak ngotot aja, saya benci mana orang. Yang bisa bikin kopi enak siapa? Dia ya udah. Di mana-mana gak ketemu. Ya iya sih kalau mau inget itunya, ya udah inget itunya aja udah. Karena kalau kita tuntut sempurna, orang mana yang sempurna? Nggak ada. Ya. Waduh, nggak nyanggup Ustaz. Dibilangnya badar benar manusia, masya Allah, masya Allah. Aduh, subhanallah. Udah sabarin. Ya udah berapa lama berumah tangga? Ya udah 15 tahun, Tat. Yang sanggup ngadepin orang ke ente siapa? Ya cuma dia doang. Awetin dah, awetin. Yang lain ada yang jantungan, ada yang macam-macam kan. Dia doang yang awet. Teman ente itu pada kabur semua. Dia doang yang nggak bisa kabur, betul. Udah inget baik gitunya tuh. Ya. Jadi kalau kita ingat salahnya, memang ya siapa sih yang sempurna di dunia ini, betul? Kita cari yang cakep, kita cari yang lucu, sampai kayak kutukan Barbie, betul ya, jadi gede tuh gitu. Emang pintar masak, repot sama kuku, betul? Dandan mulu, tinggal nyisir mulu ya. Dibikin masuk surga bareng sisir kali gitu ya. Iya, pasti ada kurangnya. Ya cakep, nggak pintar masak, ya kan? Ya kadang-kadang yang cakep, Iqra 2 nggak hatam, betul ya. Kita cari yang biasa-biasa aja malah bagus agamanya, malah apalannya bagus gitu kan ya. Ya iya sih, tapi kalau diajar, dididik dengan bagus, insya Allah tetap bagus, insya Allah. Makanya kalau ada pilihan, ada perempuan cakep, lucu, manis, dunia mengakui, tapi agamanya kurang bagus, ngajinya juga nggak rapi, ya begitu deh. Tapi ada lagi yang perempuan nggak bagus, cuma akhlaknya agama. Pilihan yang susah, ada yang ketiga gak? Enggak, pilihan cuma 2, kalau 3 solusi namanya. Ya, Anda pilih yang pertama, Ustaz. Ya namanya manusia, biar dia nggak bisa ngaji, biar dia nggak akhlaknya bagus, kita doain, kita jadi lama-lama bagus, Ustaz, insya Allah, Ustaz. Ya, doain tiap hari bagus. Tapi kalau yang kedua kan biar nggak bagus, kita doain bakal nggak bagus juga, Ustaz, gitu ya. Apalah bahasa Anda lah ya. Tapi yang pasti ingat tuh ya, mereka tuh seperti itu. Tolong dilihat baiknya, jangan dilihat kurangnya. Kalau dilihat kurangnya, manusia tempat kurangnya, seperti itu ya. Kalau kita sudah nggak suka, jangan suka nyebarin aib. Ya, jangan suka nyebarin aib. Kita nyari solusi sama orang yang berilmu boleh. Kasih masukan dong, ya Allah, nggak kuat nih istri di rumah gini-gini. Orang berilmu boleh. Emang kenapa sih? Aduh, tahu dah, Ustaz. Dibilangin susah, ya Allah. Dibilang jangan keluar kalau nggak izin, diulang lagi. Depan kita iya, nggak ada kita ya-nya jadi apa, sukun, jadi matobi, jadi panjang. Susah. Gimana secara gini? Nah, ya udah, berarti harus gini-gini. Kalau orang alim kan gitu nasihatin ya, foto. Nah, itu baik. Jangan semua orang diceritain. Itu namanya membongkar aib. Itu dikatakan setan laki, setan perempuan tuh. Jadi perempuan pegel ngomongin lakinya sama temen nggak jelas, laki pegel ngomongin istrinya sama temennya yang nggak jelas. Itu setan laki, setan perempuan tuh nggak boleh. Ngomong sama yang berilmu, insya Allah ada solusi. Tapi kalau ngomong sama orang yang nggak berilmu, akhirnya gede-gedean masalah. Nggak ada solusi. Ada pusing sama bini di rumah, ya Allah, temennya bilang sama, aku pusing gitu ya. Aduh, suami saya kerasnya manusia sama, Bu. Suami saya lagi, aduh ya. Nggak ada solusi. Akhirnya gosip. Infotainment deh. Ya, ngembil. Kalau pikir-pikir nasib kita mirip sama tetangga yang ono tuh, nyambung lagi dah ya. Dosa inilah kita warga negara Indonesia. Semua Indonesia dipukul begitu ya. Ini nggak ada solusi, jangan. Aib itu ditutup, bukan diumbar atau dicarikan solusi supaya nggak terulang. Karena aib itu kan efek ya dari sebuah perbuatan. Ya mungkin karena memang kitanya nggak baik, dapat orang yang nggak baik kan gitu ya. Tapi kalau seandainya memang kita baik, Allah kasih kita orang yang baik, insya Allah. Saya baik, dapatnya nggak baik. Anda belum kuat untuk mendidik dia. Coba ini orang baik ini, cuma andanya belum mampu untuk mendidik. Insya Allah. Lalu Allah aja percayakan beberapa hafalan sama dia kok.
Berarti kan dia orang baik, cuma mungkin belum di manage gitu ya. Masya Allah. Tip ya, ditegaskan sekali sehingga perlu digarisbawahi gitu loh, bahwa kalau tidak nanti kerusakan yang akan terjadi, ya, kerusakan yang akan terjadi. Ini diarahkan banget dalam Islam bahwa ternyata memang inna min asyarrin nasi indallahi manzilatun yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi summa yansuru sirraha. Manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah laki-laki yang mendatangi istrinya dan wanita itu pun mendatangi suaminya kemudian menyebar rahasia istrinya atau menyebar rahasia suaminya. Jadi masing-masing membongkar aib. Judulnya senang dengar suami itu mengeluh tentang kerjaannya. Kamu cerita dong mas sama aku mas tentang kondisi pekerjaan kamu di perusahaan sana. Kira-kira kamu tuh gimana gitu ya. Kesel kalau suaminya nggak cerita. Tapi kalau pas suaminya cerita giliran ribut jadi bahan. Kamu aja gagal sama anak buah nggak akur. Kamu cerita sendiri, ya nyesel aku cerita gitu. Ya, atau sebaliknya, si ibu mengeluh tentang anak ketika ribut besar, suami bilang kamu aja nggak bisa sama anak kan, kamu yang ngomong sendiri tuh. Jadi akhirnya masing-masing nggak mau terbuka. Nah kalau sudah begini bahtera rumah tangga, nah kalau udah dengan awak nggak match, ya sudah. Kapal oleng kapten, betul ya. Mau kemana nih? Tujuan Bakahuni nyampe Suramadu, pantesan lama gitu ya muter. Nggak nyambung jauh banget ya. Ya karena nggak kompak, kitanya yang nggak tahu tuh, ya itu bahaya. Ini nggak diperbolehkan ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Makanya kata Rasul, orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata baik atau diam. Ya itu nasihat buat laki-laki tentang kondisi perempuan. Yuk pahami tuh, jodoh kita, istri kita itu mungkin yang bakal jadi teman kita dunia akhirat tuh seperti itu karakternya tuh. Nah sekarang buat laki-laki nih, perempuan perhatiin nih ya. Kepemimpinan laki-laki atas wanita. Ada Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. An-Nisa ayat 34. Ya, di sini dijelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Naam. Ada bab yang menegaskan bahwa dalam Al-Qur'an ini surat An-Nisa ayat 34 Allah berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin bagi kaum wanita. Ini Allah yang bilang nih Bu ya. Pak ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pahami deh yang namanya leadership tuh kayak gimana gitu loh. Pemimpin tuh seperti apa? Punya jiwa leader gak gitu? Kalau kita bakal nggak bisa mimpin, udah jangan ngayal nikah. Ini produk kita bakal ruwet dah. Ini bakal jadi sampah masyarakat, gitu ya. Kita jadi kayak sapi yang dicocok hidungnya, gemeter aja, takut aja. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Yakni Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki pada sebagian wanita, begitu pula sebaliknya. Wa bima anfaqu min amwalihim fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Yakni dikatakan bahwa sebab itu maka wanita yang salih ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada lil ghaib. Oleh karena itu Allah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka.
Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sampai dalam Quran dikatakan seperti apa? Dikatakan wallati takhafuna nusujuhunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'. Kalau kamu takut dia tuh jadi orang nggak baik, kurang ajar gitu ya, coba diperjelas aja. Ya, habis saya capek Ustaz, ngomong udah 3 kali ngomong masih nggak paham. Saya pengen sebelum saya tidur tolong ada air putih samping kasur. Saya tuh nggak bisa kalau bangun nggak minum air putih. Ya, kudu diomongin dulu. Ya memang modelnya begitu, mau bilang apa? Tapi kalau dibiasakan tiap hari ditegur, masa iya sebulan dia nggak paham? Nah, ya saya kan maunya dia paham langsung. Ya nggak bisa. Ya nggak bisa, salah Anda begitu ngomong. Nah, jadi nanti ibu pahamin tuh Bu ya. Jadi kalau sesuatu yang diminta rutin sama suami, itu yang dia inginkan. Kedepannya jangan nunggu disuruh. Kalau pengen dia sayang sama kita gitu ya, nah, pahami. Jadi ya dia tahu yang saya mau lah. Cukup. Kadang-kadang ngeliat muka suaminya, istri yang betul-betul paham suaminya tahu. Ini suamiku mukanya kayaknya nggak greget amat. Oh, dia bikinin sambal terasi yang pedes betul ya. Keringetan. Kayaknya ayah kurang seger ya, dibikinin sayur asam diuyup. Masya Allah. Sama empal. Masya Allah. Emping diremek. Pokoknya dia tahu deh supaya suami itu greget dikit gitu ya. Pagi lesu aja, apa biar aktif nih ya Allah. Masya Allah, kreatif ada yang dia bikin. Masya Allah, pisang bakar. Masya Allah, keju diparut. Masya Allah ya, diaur mesis. Bawa pelan-pelan ke sandung. Tumpah. Enak ya. Pokoknya kreatif deh judulnya. Ya. Iya, dibikin gimana biar dia ceria. Datang lesu, apa nih biar seger nih. Minuman-minuman yang membangkitkan gairah. Ini betul-betul Masya Allah ini. Ya, tapi itu butuh pembiasaan. Ya, Anda pengen berangkat kantor dengan muka ceria. Bagaimana laki bisa ceria? Kalau pagi itu semuanya mudah, bilang, minta tolong. Ya, surga kamu tuh siapin saya baju, pakaian dalam, dan pakaian dalam saya tolong ya, jangan dicuci sama pembantu. Ini banyak ibu-ibu sekarang bodoh sekali, pakaian dalam suaminya dicuci sama pembantu ngayal. Demi Allah banyak kasus kayak begini, banyak masuk pertanyaan ke saya, nggak paham. Itu Masya Allah, ya jangan main-main Bu. Ya, coba mendingan belajar deh bagaimana nih pakaian putih tetap putih, pakaian dalam tetap terawat, itu penting, jangan. Kemudian menjemurnya juga jangan yang orang lewat kelihatan, itu adab. Ini kadang-kadang Masya Allah, kajian rutin itu pakaian dalam dipajang orang pada lewat. Masya Allah, pantesan Kang Sayur ngetem, betul ya? Kelewatan gitu ya. Ketika kajian rutin gitu ya, gimana sih nggak greget? Karena nggak ada akhlak, nggak ada adab. Nah, orang laki tuh harus jeli. Ini kayaknya nggak apa. Orang dulu ngomel. Kamu ini Masya Allah pakaian suami dicuci sama orang lain. Berarti kamu yang membiasakan dia terbiasa dengan cucian orang lain. Jangan heran kalau dia pindah ke lain hati nanti. Sampai paketnya tuh begitu kalau orang dulu tuh. Makanya Masya Allah jarang orang-orang dulu yang bisa awet. Betul? Ya Allah, padahal keadaan itu Masya Allah betul-betul apa ya? Ya artinya mereka tuh terdidik dengan keadaan sederhana. Saat itu teknologi belum tinggi, malah jadi baik, malah jadi berilmu mereka. Keadaan susah membuat mereka cerdas membuat menu-menu masakan. Orang sekarang semua alat masak gampang, masak jarang yang bisa. Ya, ini kan ada kesalahan, berarti kan kufur nikmat, ya kan? Masya Allah. Kemudian wahjuruhunna fil madaji. Lelaki yang kalau perempuan nggak sesuai dengan yang dia inginkan, wahjuruhunna. Wahjur itu tahjir. Tahjir, Ustaz ditahjir, ngaco aja. Ini tahjir ya. Kalau dia nggak sesuai dengan yang diinginkan, wahjuruhunna, tinggalkan dia fil madaji. Ini kebalik, malah dia ditinggalin bininya. Ya,
Anak ditinggal sama dia Ustaz, terus ente mau bawa keluarga ke sorga ditinggal bini, ya Masya Allah ya. Ini nggak jelas, ini dalilnya tuh wahjuruhunna fil madaji ya, kamu yang didik dia, kalau dia nggak, tinggalkan dia. Ini enggak, habis ada yang butuh itu masalahnya gitu loh. Orientasi hidup cuma buat begituan aja, kayak nggak ada yang lain. Padahal kan rumah tangga kan banyak hal yang perlu kita pikirkan. Wadribuhunna, bahkan kalau sampai mentok saja boleh dipukul asal nggak membuat bekas. Nanti ada bab tentang memukul nih, bukan bagian muka haram, atau memukul sampai berbekas itu KDART itu haram di Islam dia. Artinya isyarat dengan pukulan saja takut sudah. Karena kamu punya karakter gitu loh, tegas. Ini malah dia yang takut dipukul. Fa'in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Ya. Seandainya kamu sudah membentuk dia menjadi orang baik, jangan aji mumpung bini takut sengaja, itu yang nggak boleh. Takutlah sama Allah gitu ya. Ini banyak juga nih perempuan udah nurut, udah baik di rumah, malah dia cari yang aneh. Kalau dia nyari mungkin bahasa menikah lagi dengan perempuan yang hafal Quran, hafal hadis, yang lebih berilmu dalam rangka memperbanyak umat, nanti beda bab. Ini tergoda sama yang nggak jelas. Makanya suka dinasihatin ibu orang laki sama ulama, anakmu tergantung iparmu, al-walad bil khal. Anakmu tergantung iparmu. Maksudnya apa? Laki-laki jangan gampang kegoda sama perempuan di luar rumahmu. Kenapa? Kadang-kadang rumput tetangga lebih bagus. Memang betul. Hati-hati, anakmu tergantung iparmu. Kamu main senang aja sama perempuan, kamu nikah, nggak jelas siapa keturunannya. Terus dia hamil, kamu meninggal, anak kamu di tangan siapa? Coba mulai berpikir. Ya, jangan main sabet aja. Abis ini Masya Allah, bagus, suaranya indah. Nah, lihat di panggung kemarin ada 17-an, astagfirullahaladzim. Awinnya emang burung kenari, no, bagus suaranya gitu ya. Main nikah saja kegoda saja, dapat kabar atau obrolan antar teman tentang ini tentang itu, senang nikah. Ntar dulu, kalau kamu nikah sama dia, ini nanti kamu pisah atau kamu baik hidup maupun mati, anak kamu di tangan dia. Yang berhak ngasih makan itu siapa? Kan ipar kamu, kakak adik lakinya dia kan. Siapa dia? Bagaimana agamanya? Jangan-jangan badan anak Anda penuh dengan makanan yang nggak jelas. Rencana memperbanyak umat Muhammad, yang kau tambah adalah jumlah kaum Ad dan Samud. Betul? Ini kan bahaya. Makanya jangan gampang tergoda. Ini dikit-dikit ta'adud. Waduh, masya ta'adud kayak wirid gitu ya. Berilmu dulu. Kalau kira-kira nggak berilmu, jangan paksakan. Poligami bukan tujuan, tapi memang solusi yang Islam tawarkan. Jadi kalau Anda mampu silakan, enggak, jangan dipaksakan, jangan lata ikut-ikutan. Kenapa nanti poligami? Teman pada begitu, teman pada begitu. Tanggung jawab ke Allah urusannya. Kalau nggak nyanggup jangan, kalau sanggup fadhal, nggak apa-apa. Perempuan juga jangan menyalahkan syariat. Ya kalau memang alasannya kuat nggak ada masalah. Kalau nggak, jangan dipaksakan, gitu ya. Jadi jangan rusak ini agama. Syariat sudah nggak berubah. Ya, nggak ada Ustaz. Itu sih syariat buat para nabi Ustaz. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Ya, ini orang suka salah paham. Coba deh, memang di Quran ada ayat ini Ustaz, tapi ada juga ayat ini Ustaz. Ayat itu tak hati sama dia. Maksudnya apa? Ya, jangan merubah syariat. Nah, nasihat buat orang yang mau menjalaninya, takutlah kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena semua perbuatanmu akan dipertanggungjawabkan nanti. Summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Itu kan nikmat. Iya, Allah bakal tanya, sudah kau didik apa dia? Sudah bisa apa dia? Gitu loh. Sudah kenal Allah belum? Karena kan basicnya manusia itu kan tercipta untuk ibadah kan. Kamu mau punya anak, punya istri, ya, kamu mau punya keluarga, tolong didik mereka menjadi hamba yang memang tercipta untuk ibadah. Gitu loh. Jangan berubah itu. Jadi kalau seandainya
fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Tolong jangan sesatkan dia. Kesian, ini orang baik, gitu ya. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah ini maha tinggi, maha besar. Artinya mengetahui semua yang kita perbuat. Ada sebuah riwayat Imam Bukhari mengatakan, lan yuflih qaumun wallau amarahum imra'atan. Lan yuflih qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung satu kaum atau laki-laki yang menyerahkan urusan pada wanita. Lan yasluh li rajulin idza amaratu imra'atan. Tidak akan pernah terselesaikan permasalahan rumah tangga seorang suami kalau perempuan yang mimpin. Dijual gak, Pak? Saya tanya istri dulu. Ya Allah ya Karim, abang mobil situ, betul lah. Situ yang tahu, bini gak paham apa-apa. Bukan begitu bahasanya. Saya sih pengen jual, cuma istri saya ngelarang. Innalillah. Ini yang begini nih ruwet, rumah tangganya akan terus ada masalah. Karena nggak memiliki karakter gitu loh. Nabinya mengatakan, lan yasluh li rajul idza amaratu imra'atan. Tidak akan pernah terselesaikan permasalahan rumah tangga seorang lelaki kalau perempuan yang ngatur. Bukan berarti perempuan nggak boleh ngatur, bukan. Suksesnya seorang laki-laki itu kan bisikan perempuan yang berilmu. Banyak orang hebat, bahkan Rasul saja partnernya Khadijah. Nabi mau cari perempuan yang muda, ngantri orang. Yang dia cari apa? Ini sahabat dalam hidupnya, pasangan. Makanya dia nikah sama perempuan yang sudah cukup umur, matang, karena memang ada misi. Nih lihat ilmunya. Buktinya dia bisa dapat Aisyah kalau dia mau, kan? Dia nikah sama Saudah, perempuan yang biasa-biasa, cuman pinter bikin sop, betul? Dia nikah sama siapa namanya? Sama Ummu Salamah, wanita pandai bergelung. Memainkan rambut tuh paling pintar Ummu Salamah. Dan perempuan yang menciptakan mayones, Masya Allah. Yang kita tuh kalau makan mayones, sekarang bule makan mayones, tapi pelok lo gitu ya. Pelok Ummu Salamah tuh, pelok dari mana? Suka, kadang-kadang kita suka ngarang-ngarang, gak paham dah ya. Iya. Nikah Maryam Kipti, istilahnya bule deh, stranger orang sekarang bilang gitu ya. Asing gitu ya. Orang Yahudi kan. Cantik banget. Nabi nikah Maryam Kipti punya. Kalau Nabi mau bisa, karena dia bawa agenda hidup gitu loh. Ini kan kita kadang-kadang nggak jelas. Mentang-mentang pernah mengalami masa-masa yang pelik, lika-liku laki-laki yang tak laku-laku gitu ya, pas dapat main sabet aja gitu ya. Dulu rumah tangga bingung mau ngapain. Subhanallah, sayang sekali ya. Lirijali alaihinna darajah. Wallahi wahai laki-laki ya, para suami mempunyai satu tingkat kelebihan derajat di atas istri. Walirijali alaihinna darajah. Al-Baqarah 228 tuh. Ada derajat yang berbeda. Harus punya karakter gitu loh. Kalau kira-kira bakal nggak nurut, ini perempuan ambil sikap. Ini nggak akan pernah bisa di rumah tangga berlabuh di surganya Allah kalau perempuan yang mimpin. Berarti ini nggak sekufu. Gitu ya. Ibu juga sama, nikah sama laki-laki, walaupun mungkin hafal Quran, pintar agama, tapi dia nggak membuat ibu menghafal Quran, rajin belajar, nuntut ilmu, ambil sikap buru-buru deh. Berarti ini ada yang nggak benar nih. Kalau rumah tangga bikin kita jauh dari Allah, ada yang nggak benar nih. Harusnya rumah tangga itu bikin kita dekat sama Allah. Karena banyak dipikir kita jodoh ya, kita akur banget, jarang ribut ya, tiap malam wisata kuliner, nggak ada yang subuh. Akur dari mana? Ini kalian bergandeng tangan masuk neraka kalau begini. Ini rumah tangga udah nggak bener. Kenapa? Suami sama istri nggak ada yang sholat subuh, coba. Nggak bener di rumah tangga sudah. Ada yang nggak bener. Makanya nggak bisa dibiarkan. Orientasinya itu akhirat, bukan dunia. Kan kita pengen bicara jodoh dunia akhirat kan. Jangan cuma sekedar bisa mengoleksi rumah, tanah yang luas, mobil yang banyak, sepatu yang mewah, pakaian yang mahal, bukan. Itu mah dunia, fadal. Antum boleh itu nggak sombong, yang mampu silahkan. Cuman kalau pada akhirnya rumah tangga malah menggiring kamu jauh dari Allah, apa yang kamu hayalkan?
Ya kalau ngikutin selera sih, siapa sih yang pengen punya pasangan jelek? Semuanya pengen bagus, betul? Aku sih pengen yang ini, pengen yang itu. Iyalah, lawang tiap suku bangsa beda selera, betul? Kata orang yang turunan dari warga Cina atau turunan dari orang-orang Barat sana senang, oh kalau kita sih kalau yang nggak putih nggak boleh, nggak main gitu ya. Tapi kan kata orang-orang Timur sana tidak bisa, hitam bagus, betul ya? Atau apa? Itu kan beda selera, tuh kan? Itu nggak ada permasalahan. Nggak ada, atau mungkin pengen eksperimen, silakan yang putih hitam putih hitam, silakan, pun tidak ada masalah. Tapi ingat, kau tercipta untuk ibadah, itu yang paling penting. Kira-kira yakin nggak kamu nikah sama dia kamu bisa beribadah? Kalau kira-kira yakin, bismillah. Kalau kira-kira enggak, jangan deh ya, akhirnya di rumah tangga bencana. Ya, karena ada laki-laki ngayal pengen punya perempuan yang hafal Quran. Oh, ngayalnya saya nyaksin banget nih orang. Pengen banget Ustaz, ya Ustaz, ya 20 juz dah, nggak usah banyak 20 juz mah nggak usah banyak dari mana nanti ya. Anak kalau bayang punya bini hafal 20 juz Ustaz, Masya Allah ya. Insya Allah dimudahin, pengen banget Ustaz, tiap ketemu yang ditanyain ituan mulu. Insya Allah deh. Ente apalan gimana? Ya lagi usaha Tat. Masya Allah gitu ya. Udah berapa juz? Ya belum. Ikro 2 Tat. Ikro 2. Bini 20 juz. Usahanya malas ngaji. Betul ya? Belum punya bini ngaji kencang, gak ada yang nyalain. Walirijali alaihin. Kencang. Udah punya bini yang hafal Quran disalahin mulu. Tiap bini lewat, bini meleng darajatun gitu. Jadi takut ngaji nih orang. Itu jarang ngaji lagi, bini tak nyalain mulu tuh kan. Ini nggak sekufu namanya, nggak sekufu tuh ya, nggak selevel. Jangan paksain. Perempuan juga gitu, ya Allah Ustaz, saya lelah Ustaz dengan para penuntut dunia Ustaz. Masya Allah ya. Saya pisah sengaja pengen nyari orang yang ngerti agama Ustaz. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan apa yang saya inginkan Ustaz. Insya Allah Bu, semoga dimudahkan. Jazakallah khairan Ustaz. Oh Masya Allah. Sampai dia dapat orang baik, agamanya bagus, hafal Quran, Masya Allah ya. 2 minggu habis nikah manyu dari pengajian. Ibu ngapa? Ya ibu mendingan waktu belum nikah. Kenapa jadi begini sekarang? Nggak kuat ya Allah. Kenapa nggak kuat? Ya Allah Ustaz, memang sih dia orang baik Tat, cuma saya nggak nyanggup Tat, nggak bisa ngimbangin. Puasanya Daud Tat, Masya Allah. Tiap 2 hari sekali saya ngulek Tat, Masya Allah dia mau sahur katanya. Mana tiap subuh setoran apalan, ya Allah, Masya Allah. Allah nggak kuat, nggak kuat. Tat hulu boleh gak hulu? Au kata Ustaz gitu kan. Ya habis cuma pengen, nggak butuh. Kalau butuh kan dia manage kan, butuh tuh dia belajar gitu loh. Sampai dia bikin kesadaran pada istrinya yang hafal Quran, suamimu ini memang bukan ulama, cuma dia sahabat ulama. Begitulah paling tidak gitu loh. Sama seperti kita ngeliat istri kita, dia bukan ustazah, cuma dia seorang guru buat anak-anak kita. Itu lebih baik sudah. Jangan tuntut sempurna, bukan dunia tempatnya. Ya. Anak pengen yang kayak malaikat, tetap nggak sempurna. Malaikat nggak punya syahwat. Subhanallah ya. Diem, emang enak diem aja. Ya jadi perlu berilmu kita dan itu nggak main-main ya. Kadang-kadang orang nggak berilmu, dia anggap sebuah kemuliaan yang dia hayalkan. Subhanallah. Takutlah sama Allah, malulah sama Allah. Siapa kamu? Siapa Anda? Kau hayalkan jutaan kemuliaan yang tidak pernah kau pahami kemuliaan tersebut. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Masya Allah. Sangat disayangkan sekali. Ini terjadi bukan tidak ya. Kita nggak pengen yang seperti itu. Iya, yakni lelaki punya hak untuk itu. Kemudian perlu dipahami bahwa hak suami atas istri, ya ini tidak mengizinkan seseorang memasuki rumah suami kecuali dengan seizinnya. Artinya gimana Ustaz? Ya artinya kau ada Rabbud dar itu artinya yang memiliki rumah gitu. Jadi kalau seandainya kamu keluar, ya istri itu nggak boleh ada yang masuk ke rumah kecuali seizin si suami. Tapi kan ini ipar maut kata Rasul. Ipar maut.
Ya ipar maut, banyak kok fitnah ipar ini, nggak main-main ya. Makanya kalau suami tahu bahwa kondisi keluarga seperti gimana, dia bikin rumah di mana rumah tersebut kayak di Arab tuh, ruang tamu, terus jeda lewas, baru rumah. Jadi sebatas ruang tamu, ke belakangnya nggak bisa masuk orang sembarangan, karena memang adab, ya. Ini jangan digampangin masalah seperti ini. Ittaqullah fin nisa fa innakum ahadtumuhunna bi amanatillah, ya. Hati-hati kamu, karena kamu ngambil itu dengan amanat Allah tentunya. Suami itu memiliki hak 5 hak pada perempuan dengan ayat tadi. Yang pertama, ya, yakni membuat si istri ini supaya tidak nusuz, tidak durhaka gitu ya. Kemudian mendidiknya secara fase per fase, PR. Jadi kalau memang kamu nikah sama perempuan yang belum ngerti agama, ya konsekuensinya didik. Jangan cuma diambil bagusnya aja, didikannya gimana gitu loh. Jelasin sama dia. Yang namanya syariat itu rahmatan lil alamin loh. Jangan nanti bilang nggak masuk, masuk cuma caranya. Nggak ada murid yang bodoh, guru yang malas yang banyak. Kita yang nggak paham ya. Syariat ini masuk ke semua kalangan. Coba pakai cara yang bagus ya. Jangan sampai dia durhaka, karena tanggung jawab kamu nantinya. Kedua, ya boleh berikan hukuman sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Apa kesalahan dia, ya lihat, coba kembangkan. Berikan formula pada kesalahan tersebut supaya dia nggak mengulang. Karena kalau dia berbuat salah, bukan salahnya yang dihukum, sebab salahnya yang dicari. Ya. Kenapa dia sering keluar rumah? Ternyata dia bisnis. Kenapa dia bisnis? Karena kita kurang rajin nyari nafkah buat dia. Anda nikah dengan perempuan yang tadinya orang kaya, dibawa ke lingkungan orang susah seperti Anda. Ya wajar kalau dia nggak kuat langsung kan. Ada sebabnya pasti. Ada sebabnya. Ya, Anda belikan dia handphone yang aplikasinya banyak, yang nggak dibutuhkan sebenarnya. Akhirnya zolim. Yang terjadi, banyak aplikasi-aplikasi yang nggak layak dipakai dunia masuk ke dalam rumah Anda. Oleh kelihatan gitu ya, kelihatannya istri Anda nggak bergaul di pasar, cuma kan dia buka Instagram, banyak dagangan di situ, betul, dan lain sebagainya. Bukan nggak boleh, cuma jangan kaget kalau banyak hal yang Anda nggak ketahui nantinya. Maka didik, hukum kalau memang berbuat salah. Yang ketiga, yakni hukumlah orang yang berbuat salah selama hukum itu manfaat. Jadi jangan kalian hukum orang kalau nggak ada efek manfaatnya. Lihat efeknya. Anda mau pukul, mau omelin. Kalau dengan dipukul dia menjadi baik, lakukan. Kalau enggak, jangan. Akhirnya timbul nanti dia jadi orang yang kurang ajar, karena dibiasakan dipukul, disakitin. Sampai kapanpun kalau nggak disakitin nggak baik. Itu salah lagi tuh. Ya, nggak ada didikan dengan mukul tuh, nggak ada. Membentak pun nggak ada. Yang paling baik jadikan dia teman dalam hidup. Sehingga kalau dia berbuat salah, ya dia manusia, ingatkan sebagai teman. Siapkan maaf lebih banyak ketimbang kesalahan yang dia lakukan, itu lebih baik. Tapi kalau memang agenda hidup Anda nggak berjalan, ambil keputusan. Jangan dipaksakan, sudah. Berarti memang hubungan Anda menyebabkan keburukan, bahkan memudahkan masuk neraka Allah. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Kemudian yang keempat, yakni kalau memang ingin menghukum, jangan di tempat-tempat yang berbahaya, apalagi sampai menjadi sebuah pemandangan buruk buat orang yang melihat. Tolong jangan. Ya, takutlah kepada Allah, karena Rasul dulu pernah menegur orang yang membawa keledai, ada tanda di bagian mukanya itu keledai. Kata Rasul, "Ma yaf'alu hadza, ma yaf'alu hadza wa ma yaf'alu hadza." Siapa yang berbuat ini, kata Rasul? Enggak ada yang ngaku. "Ma yaf'alu hadza, la'anallahu ma yaf'alu hadza." Nabi marah ada keledai yang diberikan tanda di bagian muka. Keledai loh, apalagi manusia. Makanya lelaki itu mukul muka perempuan tuh nggak hebat. Allah akan laknat tangannya itu. Ya Allah akan hancurkan tangannya itu. Nggak boleh mukul perempuan tuh, nggak boleh. Apalagi di bagian-bagian yang nggak layak untuk dipukul. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Hati-hati. Ya la'anallah, kata Rasul. Allah melaknat. Tuh nggak main-main kan? Nggak jadi hebat. Ya ini kan enggak, kadang-kadang kita jagoan kandang, galak di rumah, di luar mah nyalinya kecil, betul ya? Itu nggak boleh lah. Kemudian yang kelima, ya kalau seandainya nanti istri kita sudah baik, ya tolong muliakan dia. Jangan sampai
dimanfaatkan nurutnya itu. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Nah, jamaah yang Allah muliakan, sebenarnya banyak banget kita kalau buat ini tablik akbar harusnya, bab tentang ini banyak banget gitu loh, karena nggak memungkinkan waktunya ya, ini nggak berasa nyari sejam setengah kita sudah kajian. Makanya coba kita akan berdialog dalam menjelang maghrib nih ya. Cuma secara umum begitu, jodoh dunia akhirat itu betul-betul pasangan hidup yang bisa membantu kita menaklukkan dunia untuk menggapai akhirat. Bukan cuma dunia, akhirat kita nggak dapat. Carilah orang yang dunia akhirat. Subhanallah. Silakan yang mau bertanya. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadal. Baik. Ayo, akhifillah. Apa sih kiat-kiat kita memilih pasangan? Kita nggak salah dalam memilih pasangan. Ya, Rasul mengatakan dengan 4 hal tadi. Ini yang kita mesti pelajari. Tungkahul mar'a bi'arba'in. Bimaliha wa bijamaliha wa binasabiha. Fadfad bidatidin taribatiana. Umum ya, pada akhirnya memilih sosok wanita dengan 4 karakter yang Nabi kabarkan. Pilih karena hartanya, bukan karena materialis, bukan ya. Anda tetap wajib mencari nafkah. Cuma kalau Anda nikah sama orang yang biasa berkecimpung dengan harta, nggak norak. Nggak semua pengen dibeli, pengen dirasa, karena udah biasa gitu kan. Nah, ya, artinya mudah dibawa kemana aja. Kemudian yang kedua, ya ini pilihlah kecantikannya. Anda tiap hari ketemu, kalau ada yang Anda suka dari dirinya, pertahankan itu. Mungkin kalau dibilang sempurna sih, manusia nggak ada yang sempurna ya. Cuma ada yang Anda suka dari dirinya. Itu penting sekali. Yang ketiga, yakni nasab, silsilah turunan. Ini penting banget. Kita mau nyari yang pasangannya kayak gimana dulu. Nasab ini penting. Karena nasab itu bagian dari sebuah kesempurnaan agama. Coba nasabnya siapa? Silsilahnya bagaimana? Nasab. Kemudian yang ketiga, agama. Agama jadi sebuah target akhir, namun ini yang terbaik. Apa sih yang dimaksud target yang terbaik kan? Karena pada akhirnya agama istrimu ya mengikuti agama kamu gitu loh ya. Cuma kalau Anda pilih orang yang baik agamanya, maka seperti Fadfar bin Talibat tiada, seperti tangan Anda nggak terbelenggu gitu loh. Kayaknya bebas. Ini 4 hal ini perhatiin nih. Berarti menandakan persiapan kita ini materi penting ini. Kita menikah. Orang kalau sudah menikah, kalau bisa pisah sama keluarga, jangan gerendeng aja gitu ya. Kalau habis gimana Ustaz? Mertua bilang ini. Ya udah nggak apa-apa beberapa bulan ke depan. Kesananya belajar bisa. Kalau enggak nanti jadi muskilah, jadi masalah nanti. Berani kontrak dulu, susah senang bareng nggak apa-apa. Kemudian ya kesananya ya lihat tiap hari ketemu kira-kira nyamannya main bagaimana gitu loh. Kemudian lihat silsilahnya, kita nggak bisa membaca hati orang kan, lihat orang tuanya, mudah-mudahan ada kemiripan lah, ayahnya begini, ibunya begini gitu ya. Sisanya agama. Allah Akbar. Ustaz, bolehkah kita berdoa untuk tidak menikah lagi karena suami sudah meninggal? Apakah dengan tidak menikah suami bisa jadi jodoh kita kelak? Nggak boleh. Nggak boleh. Justru wanita-wanita soleha itu dia akan mencari pasangan yang lebih baik agamanya ketimbang suaminya. Mungkin ketika dia nggak menemukan lelaki yang lebih baik agamanya ketimbang suaminya, dia nggak mau menikah, lain hal. Kenapa kamu nggak menikah? Saya belum menemukan yang lebih baik dari suami saya. Silakan, ya itu boleh. Tapi kalau ada yang lebih baik agamanya, jangan bilang begitu. Ummu Salamah nanya ke Rasul ini, kalau perempuan lebih dari sekali menikah, suaminya meninggal, nikah meninggal, di surga dia sama siapa? Kata Rasul, dengan suami yang mana dia baik agamanya di dunia, itu yang bakal jadi suaminya nanti. Ya. Salah, dia punya kebutuhan, akhirnya nanti berdosa, emosi, ya, ada syahwat yang perlu dilampiaskan, betul? Kalau nggak tersalurkan kan emosi, marah-marah nantinya. Semua salah, namanya siklus bulanan kan ada, kan tidak ya? Sudah. Kalau ada yang lebih baik agamanya, nikah. Kecuali dia nggak baik, jangan. Apabila sedang ta'aruf, bagaimana cara yakin bahwa dia jodoh saya atau bukan? Dia dengan ta'aruf kan paham harusnya. Ta'aruf artinya apa sih?
Arafa yu'arifu, ta'arufan. Jadi saling mengenal. Makanya kalau ta'aruf itu jangan cuma lihat-lihatan, mesem-mesem dari jauh, bukan begitu. Ngobrol real aja. Kenapa kamu mau nikah sama saya? Kenapa? Tanya. Dia pengen bawa kamu ke surga. Sih, kan gitu ya, ke surga. Emang tahu surga di mana? Nah, punya siapa surga? Ya punya Allah. Coba sebutin 99 nama Allah. Ya Allah. Balik lagi nanti itu bilang. Jelas nih main iya janji gitu. Kita kadang-kadang suka begitu, jangan jadi dialog. Cuma sekali-kali ngomong, kalau menurut kamu nanti kalau seandainya ya kita punya anak, baiknya sekolah di mana tuh anaknya? Kan bisa ada obrolan tuh. Ya terserah kamu, adik gak jelas ada suami bisa. Ya harusnya greget sedikit. Biasanya sih pengen dia jadi apal terserah Allah, tapi yang pasti dia hafal Quran. Terserah dia mau jadi presiden, yang gak apa-apa. Dia mau jadi pimpinan sebuah perusahaan pun tidak ada masalah, dia hafal Quran. Seorang dokter, kan enak tuh bahasa itu kan. Terus buat kita gimana kalau seandainya nanti satu waktu anak sudah pada nikah semua? Boleh tahu, mau gitu boleh. Kita ini berdua aja ketawa-tawa, gak bosan apa kamu sama saya? Ya bosan lah. Maka kita bisa hilangkan tuh kebosanan dengan cara-cara khusus. Bagaimana kita mudah-mudahan rezeki kita tiap tahun kita umroh, tiap tahun kita haji, ya. Kita nanti mudah-mudahan punya rezeki kita bikin rumah anak yatim di sebuah tempat yang enak, yang nikmat. Oh, enak. Wah, ini kayak begini jangan disia-siain. Ini prospektif ini. Jelas. Tapi kalau mulai ditanya tiap tanya Allahu a'lam. Entah kalau kita udah tua kita gimana? Ya Allahu a'lam. Anak ya Allahu a'lam. Ya, jadi enggak maksudnya Allahu a'lam lagi ya, jelas. Fadhil yang mustahil silakan ya. Fadhil silakan. Baik, khalas mafi soal. Gak ada soal lagi? Persiapan maghrib? Dan persiapan maghrib? Khair, insyaAllah mudah-mudahan manfaat yang disampaikan ya. Nanti bisa diatur sholatnya atau sholatnya kecil sini. Terserah lah baik ya. InsyaAllah manfaat yang disampaikan buat anak pribadi atau teman sekaliannya. Ya Allah, minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi ini kajian penting nih. Sebenarnya lagi pengen dibuat di kajian prawedding insyaAllah ya. Kita beri kabar nanti insyaAllah buat yang masih jomblo. Ya mudah-mudahan dikasih kemudahan buat bisa berumah tangga ya. Ya, minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.